Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Jadi kita bahas Pak Jokowi tentang kekuasaannya, tentang pengaruhnya. Sekarang pengaruh Pak Jokowi pelan-pelan pun sudah mulai menurun. Dan ini dibuktikan ya. Indikasi terpenting adalah pembahasan soal Undang-Undang Daerah Aglomerasi Jakarta di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada mulanya pemerintah merencanakan daerah aglomerasi Jakarta bakal diawasi oleh Dewan Kawasan Aglomerasi yang diketuai oleh Wakil Presiden. Kelak lembaga yang sangat berkuasa ini bakal diketuai oleh Gibran. Tapi rupanya manuver Pak Jokowi buat memberikan panggung dan akses ke berbagai sumber daya kepada Gibran tersebut langsung tercium oleh partai-partai. Maka langkah ini pun mereka blok dalam keputusan akhir di DPR. Jadi Dewan Aglomerasi bakal dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh Presiden. Dia akan dipilih oleh Pak Prabowo bila mana benar nanti Pak Prabowo jadi dilantik sebagai Presiden. Nah, manuver menguasai Dewan Kawasan Aglomerasi ini memang sangat membahayakan. Dia berpotensi menciptakan matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia ke depan. Nah, coba kita bayangkan, kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya adalah pusat dari Indonesia, karena sekitar 60% ekonomi Indonesia berputar di kawasan Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Nah, ini pemimpin Dewan Kawasan Aglomerasi akan mempunyai kekuasaan dan akses yang besar terhadap pusat ekonomi. Indonesia juga bakalan mendapat sorotan yang besar melebihi sorotan yang didapat oleh seorang gubernur Jakarta. Selama ini coba kita bayangkan, kalau wakil presiden menguasai kawasan aglomerasi Jakarta, dia bakal mengurusi 60% ekonomi Indonesia. Bakal ada di pusat ekonomi Jakarta, sementara itu presiden terpilih cuma bakal menguasai 40% ekonomi Indonesia dan berkantor di tengah hutan Kalimantan, di IKN yang masih serba terpencil. Bila mana rancangan undang-undang kawasan aglomerasi yang diajukan pemerintah diterima, dengan begitu saja partai-partai di DPR itu sama saja mereka memberi karpet merah dan panggung yang tinggi buat Gibran. Tapi ini rupanya niat Pak Jokowi buat mengangkat anaknya memimpin kawasan aglomerasi itu sudah tercium ya. Jadi partai-partai sudah menolak. Jadi termasuk Gerindra dan Partai Golkar, dua partai besar yang semula ada di kubu Pak Jokowi, mereka semua sudah nggak mau lagi memberikan karpet merah kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Makanya usulan pemerintah untuk kawasan aglomerasi pun ditolak mentah-mentah. Nah, jadi ini adalah peristiwa yang sangat kasar ya menurut saya ya. Jadi nah, sekarang ada lagi peristiwa yang sudah dibahas ini daripada pertemuan Prabowo dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang kan, yang saat itu Pak Prabowo ke Jepang, dari Cina ke Jepang. Nah, kalau kita pikir sekarang, Pak Prabowo ini kan masih setahun Menteri Pertahanan, calon presiden itu pun masih digugat di MK. Loh, kenapa kok datang ke Cina? Seakan-akan dia mewakili presiden. Ke Jepang juga begitu, karena ketemunya Xi Jinping.
Ini kan membuat kontroversi yang menurut saya mengundang kontroversi yang luar biasa. Ya maksud saya cobalah direm-rem sedikit ambisinya untuk kepengen jadi orang nomor satu. Hal macam itu akan membuat panas para oposisi. Sehingga apa? Sehingga ya terjadi kegaduhan lah di dalam negeri. Maka dari itu tahan dulu lah semacam itu Pak Prabowo, tunggu selesai MK-nya dan dilantik baru menjalankan tugas sebagai presiden. Dan tahu sendiri akhir-akhir ini MK itu sangat membahayakan juga, karena beberapa surat dari tokoh-tokoh seperti Megawati itu sudah masuk sebagai sahabat pengadilan ya. Ini kan bisa memberi pengaruh terhadap keputusan MK ya. Saya pikir itu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.